Halo, selamat sore, selamat datang, dan selamat beribadah di GKI Taman Aries. Sebelum memulai ibadah, mari kita simak beberapa informasi kegiatan gereja berikut ini. Mari kita bertumbuh dalam firman Tuhan dalam Growing in God, serial sejarah gereja, gabungan semua wilayah. Pada hari Selasa 5 September 2023 pukul 19.30 dengan tema Konsili Efesus dan Gereja Nestorian. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Hizkia Anugrah Gunawan. Growing together, growing in God, growing in community. Mari Bapak Ibu, Oma Opa, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah, yang akan diadakan pada hari Jumat 8 September 2023 pukul 10 pagi dengan tema Belajar untuk Tegar. Firman Tuhan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Kita dapat mengikutinya secara tatap muka di gedung gereja, melalui Zoom maupun YouTube. Ditunggu ya. Jemaat terkasih, kini saatnya memilih penatua. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab kita agar misi kerajaan Allah dapat terus dilanjutkan melalui gerejanya, mari kita berpartisipasi dalam pemilihan penatua tahun pelayanan 2024 hingga 2027. Caranya dengan mengisi link yang telah dibagikan melalui WhatsApp group atau melalui formulir yang tersedia di teras gereja. Halo, saya Kristina Putri. Saya bekerja sebagai corporate communication di sebuah perusahaan swasta. Dulu saya pikir jadi penatua itu agak ribet ya. Dan kalau setelah saya mengikuti berpartisipasi menjadi penatua, ternyata seru juga. Jadi untuk kaum muda ataupun Bapak Ibu yang melayani sebagai penatua, yuk gabung bareng. Ditunggu. Halo, saya Ido Bramatia. Sehari-hari saya berprofesi sebagai seorang dokter di bidang medis. Sebelumnya yang saya bayangkan menjadi penatua itu adalah tidak ada waktu, mungkin karena sibuk sehari-hari dengan bekerja, di tengah segala karir dan kerjaan, mungkin susah untuk bisa meluangkan waktu. Tapi ternyata di hadapan Tuhan tidak ada kata tidak. Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti mampukan. Tuhan pasti akan berikan waktu-waktu, kemampuan berpikir, tenaga, dan juga dukungan dari orang-orang terdekat untuk bisa melayani bersama Tuhan. Oleh sebab itu, kita percaya Tuhan akan memberikan pengembangan diri, pengembangan keimanan, dan juga segala sesuatu yang akan ditambahkan Tuhan untuk kita semua. Mari kita bersama-sama melayani dalam segala bidang yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Dengan semakin baiknya kondisi pasca COVID, maka mulai bulan September 2023, saat pelayanan persembahan, kantong persembahan akan diedarkan kembali. Bagi umat yang memberikan persembahan secara tunai, amplop persembahan berwarna hijau dapat dimasukkan di kantong yang diedarkan. Amplop tersedia di meja penyambutan. Bagi umat yang memilih untuk memberikan persembahan secara non-tunai, persembahan dapat dilakukan melalui kris atau transfer ke rekening bank GKI Taman Aries. Tuhan memberkati kita semua. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di warta jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Roma 12 ayat 16-18. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang.
dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku sedalamnya hatiku. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, kasih-Mu dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sedalamnya hatiku, sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hai jemaat, hai dunia, mari bernyanyi untuk Allah kita, naikkan sembah untuknya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita mengimani bahwa ibadah kita pada sore ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Halo, apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat sore. Ada yang tahu hari ini hari tanggal berapa? Tanggal 3, betul. Kita sudah memasuki bulan September di tahun 2023 ini. Kerasa atau nggak kerasa? Coba. Nggak kerasa, oke. Nggak kerasa. Ada yang bilang kerasa di sini? Buat saya sendiri juga nggak kerasa ya, karena kayaknya baru tahun baruan tahun lalu, terus lewatin Sinja, lewatin Ramadan gitu ya. Dan tiba-tiba di bulan September. Jadi kurang lebih
3 bulan lagi kita sudah memasuki 2024. Coba, ada nggak resolusi atau rencana yang sudah diplankan di awal tahun atau bahkan di tahun lalu, tapi belum terlaksana di tahun ini? Ada? Mungkin ada yang sudah terlaksana juga. Nah, dalam 9 bulan ini, kalau misalnya ibu itu berarti anaknya sudah brojol ya, gitu ya. Jadi anaknya jadi antara Virgo atau Libra. Dalam 9 bulan ini sebenarnya hidup yang kita jalani itu menurut kita, atau sebenarnya kita hidup dalam pola pikir Allah? Itu sebuah pertanyaannya untuk diri kita sendiri. Jangan-jangan hidup yang kita jalani ini ya menurut maunya Agatha aja, menurut maunya Nathan aja, maunya Monica aja, maunya Abigail aja. Mungkin berbeda dengan hidup yang dalam pola pikir Allah. Hari ini kita mau belajar, kita mau minta sama Tuhan untuk Tuhan menyelidiki hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu. Aku dan aku. Inginnya aku. Maunya aku dan supayanya aku. Pola pikir kami yang selalu kami utamakan. Tidak terlintas bahwa seharusnya Engkaulah yang berkuasa. Lihat kami Allah, lihat hati kami. Apakah semua yang kami lakukan untuk semata diri kami, atau kami lakukan semuanya untuk diri-Mu? Mari kita berdoa secara pribadi. Ini kami, manusia yang penuh dosa. Kami meminta pengampunan yang dari-Mu saja ya Tuhan. Ampuni kami. Selidiki kami dalam setiap season hidup kami ya Tuhan. Kami serahkan diri kami sebagai anak. Amin. Telah kulihat. Kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhir
dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Amsal 3 ayat 3-4 meneguhkan kita bahwa pengampunannya tersedia. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kiranya damai dan pengampunan Kristus beserta kita satu sama lain. Kita akan bernyanyi saling bersalam damai dan selanjutnya kita akan bernyanyi dengan gerakan. Dengan kasih Tuhan, ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih. Kita akan bernyanyi dengan gerakan. Apakah hidup kita sudah hidup dalam pola pikir Allah? Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Tapi biarlah firman Tuhan yang kita pegang selalu. Ku pegang selalu saat duka, saat senang. Jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tanpa terbaru. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku.
cobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapku tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih untuk sore hari ini yang Kau berikan pada kami, yang telah Kau berkati kami sepanjang hari, hingga sore ini kami juga bisa dengan rasa syukur untuk mendengar firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu ya Tuhan menerangi kami, sehingga esok hari kami akan memulai aktivitas yang baru, tapi kami memulai dengan sebuah penguatan yang baru, memulai dengan hikmat yang terus bertambah dan ditambahkan Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mau siap mendengar firman-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan hari ini yang diambil dari Injil Matius pasalnya ke-16 ayat ke-21 sampai dengan ke-28. Kita membacanya, dilihat. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan mulai menegur dia. Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebab siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mengalami kematian sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja." Saudara, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat sore semuanya. Sore?
Oke. Sudah sapa orang yang di belakangnya, kalau di samping mungkin kenal ya. Boleh sapa yang di belakangnya, selamat sore saudaraku. Ya, kita bersyukur ya kalau hari ini, sore ini Tuhan kasih kesempatan lagi kepada kita untuk beribadah ya. Ada kekuatan yang Tuhan beri sepanjang sore, sepanjang pagi. Dia berikan kita sebuah anugerah untuk menikmati apa yang Dia sediakan bagi kita. Tadi Turgos kita, Agatha, dia berkata, apakah di sepanjang hari-hari kita sudah hidup di dalam pola pikir Allah atau cara berpikirnya Allah? Nah, ini pertanyaan bagi Bapak Ibu sesuatu pertanyaan yang mudah atau sulit untuk dijawab? Bagi saudara-saudara, sebenarnya mudah atau tidak sih kita bisa memahami pola pikir Allah atau cara Allah memiliki pemikiran dalam hidup kita? Susah atau mudah? Susah Pak jawabnya? Gampang? Atau bagaimana sih sebetulnya? Begitu ya. Nah, memang kalau secara manusiawi kita mungkin akan bisa bilang itu tidak mudah. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, kita akhirnya mengetahui bahwa ternyata membaca pikiran Allah atau kehendak Allah, begitu ya. Pola cara Allah memiliki sebuah rencana dan kehendak, ternyata itu tidak begitu sulit. Nah, kenapa tidak begitu sulit? Ini yang firman Tuhan mau ajarkan pada kita. Bagaimana kita cara membaca, cara mengenali apa yang Allah mau, Allah yang kehendaki begitu. Karena di dalam Yesus Kristus, apa yang dulunya tidak dapat dimengerti, tetapi disingkapkan semua, sehingga bagi kita orang-orang pada masa kini, seharusnya kita jauh lebih bisa memahami apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan mau, dibanding dengan orang-orang sebelum kita, sebelum Yesus, dalam hidup, di dalam misalnya orang-orang di dalam perjanjian lama, mereka belum mendapatkan sebuah penyingkapan yang jelas. Tapi dalam Tuhan Yesus kita bisa memahami itu. Nah, hari ini saya mau membagikan apa yang kita baca di dalam firman Tuhan, saudara-saudara ya, tentang tema kita, hidup dalam pola pikir Allah. Nah, saya mau mulai dengan sebuah cerita begini. Saya mengenal seorang pemudi, ya. Saya mengenal dia. Lalu kemudian saya mengikuti bagaimana perjalanan hidup dia dari sejak remaja. Lalu kemudian dalam usianya, dalam perjalanan hidupnya dia kemudian menjalin hubungan, ya, berelasi dengan orang yang dia sukai dan menyukai dia. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa satu persatu orang yang memiliki relasi dengan dia pada waktu setelah setahun, ada yang 2 tahun, ya, putus. Lalu dia punya relasi lagi, lalu kemudian itu tak bertahan. Hingga kemudian usia dia sudah menginjak kepala 3 seperti itu. Dan dalam situasi seperti itu, di suatu waktu dia berkenalan dengan seorang lelaki, lalu kemudian dekat, dan kemudian mereka bahasanya sedikit agak mudah nih ya, jatuh cinta gitu ya. Mereka saling jatuh cinta begitu ya. Tapi ternyata persoalannya adalah bahwa laki-laki ini tidak seiman dengan dia, begitu ya. Nah, dia bergumul, bagaimana nih kelanjutannya? Ada satu yang dia bergumulkan begini, mungkin ini jalan Tuhan, mungkin ini maunya Tuhan. Karena pacar-pacar yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang seiman. Tetapi ternyata toh mereka tinggalkan saya. Mereka pergi, lalu mereka menikah dan tinggalkan saya. Nah sekarang dia bertemu dengan seseorang yang dia rasa orang ini mengasihi dia.
Dan dia pun sayang sama orang itu. Dan cuman persoalannya ini tidak seiman. Dia bergumul. Mungkin ini jalan Tuhan untuk saya. Mungkin ini rencana Tuhan untuk saya. Orang tua tentu saja kemudian berbincang, ya, berdiskusi dengan dia terus menerus. Lalu di satu titik kemudian kita berdoa biar Tuhan juga kasih terang. Orang-orang sudah kasih masukan dan lain, tapi dia bilang enggak, ini adalah rencana Tuhan. Sampai di suatu waktu entah bagaimana dia mengajar sekolah minggu. Di dalam kelas itu ada sesuatu yang kemudian membuat dia berpikir, merenung. Apakah memang ini sebuah jalan Tuhan? Dan kemudian dalam perenungannya itu dia kemudian berpikir untuk ya udah, dia mau menggantungkan hidupnya pada Tuhan yang dia imani. Lalu dia memutuskan. Saya mau tanya nih buat yang muda. Kalau sudah mengasihi orang, jalan udah berapa tahun, lalu kemudian putus, rasanya enak gak? Sakit gak, Mon? Sorry ya. Sebut namanya. sorry. Sakit gak gitu ya? Nah, Bapak Ibu mungkin punya pengalaman gitu ya. Tentu sakit. Dia harus pikul itu, salib itu. Waktu berjalan akhirnya kegairahan, keceriaan dia mulai turun. Lalu kemudian dia berpikir lagi di dalam perjalanan itu. Sebenarnya ini jalan Tuhan gak sih? Rencana Tuhan gak? Atau sebetulnya ini sebenarnya rencana Tuhan. Dia dengan orang itu. Keceriaan dia berubah. Lalu dia tetap memikul perasaan itu. Memikul pertanyaan itu. Dan tidak ada jawabannya pada saat itu. Waktu berlalu, saudara. Di suatu waktu, ketika dia sudah mulai stabil, entah bagaimana ceritanya, dia akhirnya menikah. Dia menikah dengan seorang pria yang ternyata itu teman SD-nya. Ya, ketika usianya udah bertambah, dia menikah dengan seorang pria yang ternyata teman SD-nya. Dan yang lebih ini lagi, teman SD-nya itu ternyata itu adalah teman gerejanya. Jadi mereka datang bergereja gini nggak saling lihat. Nggak lihat. Orang itu pergi, laki-laki itu sempat kerja di mana, terus pada momen itu kembali. Lalu kemudian mereka bertemu di gereja, mulai sapa begitu ya. Dan kemudian mereka menikah, mereka punya anak satu, anaknya sekarang sudah besar, sudah bisa jalan gitu. Satu waktu saya tanya dia, sekarang apa artinya rencana Tuhan bagi hidupmu? Apa artinya kalau Tuhan punya rencana bagimu? Seandainya saja dulu kau mengambil sebuah rencana yang kau putuskan sendiri. Kalau sekarang kau lihat, apa yang kau bisa nilai? Dia cuma jawab begini. Tuhan tuh punya rencana, Pak. Saya sadar itu, Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan itu, apa yang Tuhan pikirkan, itu baik untuk saya. Nah Bapak Ibu, mungkin dalam hidup kita, saudara-saudara, kita punya cerita yang versinya lain. Tetapi kita ada di dalam sebuah pergumulan yang sama. Prinsip yang sama, yaitu kita bertanya, apa sih Tuhan yang engkau pikirkan, yang engkau mau begitu. Entah di dalam situasi apapun. Mungkin pekerjaan, ya, mungkin juga dalam usaha dan lain sebagainya. Anak-anak mungkin dalam pendidikan dan lain sebagainya, karir dan lain. Tapi ada sebuah prinsip, pertanyaannya begini. Bagaimana sih saya bisa mengetahui ini rencana Tuhan atau tidak? Ini pikiran Allah atau tidak? Kan itu pertanyaan kita. Ya. Nah, pertanyaan ini sering diajukan gitu. Berulang kali ketika kita ngalami persoalan pergumulan, orang tanya, Tuhan punya rencana apa? Nah, pembacaan Injil kita menolong kita. Karena pembacaan Injil kita
mengubah cara bertanya kita. Jadi cara bertanya kita itu akan menolong kita untuk mendapatkan jawaban. Bapak Ibu, bertanya itu penting, tapi kalau salah bertanya, maka kita gak ketemu jawaban yang benar. Benar gak? Karena itu percakapan Yesus dengan Petrus itu memberikan sebuah inspirasi bagaimana kita kemudian mengubah pertanyaan kita. Apa yang diubah? Kalau pertama kita bertanya, apakah ini rencana Tuhan atau tidak? Apakah ini pikiran Allah atau tidak? Maka di dalam percakapan Yesus dengan Petrus menolong kita membuat pertanyaan yang berbeda. Pertanyaan yang berbeda apa? Pertanyaan yang berbeda itu begini. Tidak lagi bertanya seperti itu, tapi bertanya, apa yang membuat saya tidak bisa mengenali pikiran Allah? Apa yang membuat saya tidak bisa mengenali maksud Tuhan? Apa yang membuat saya tidak mampu untuk bisa memahami kehendak dan rencana Allah? Jadi pertanyaan ini bukan dioper kepada Allah. Tetapi kemudian pertanyaan itu diarahkan pada diri kita. Kita harus cari sesuatu dalam diri kita yang kemudian membuat kita terhalang. Ada sebuah batu, bukan hanya batu sandungan kata Yesus. Tetapi batu penghalang, lebih lagi. Batu penghalang yang ada di depan kita. Nah tanpa sadar, kita tuh tidak bisa mengenali maksud Allah. Kita tidak bisa mengenali pikiran Allah. Karena bukan Allah tidak menyatakan pada kita. Karena kalau kita di dalam Alkitab, Allah selalu menyatakan maksudnya dia. Contohnya, ketika Yesus berkata kepada Petrus, ketika dia bercerita tentang apa yang akan terjadi ke depan. Apa yang Allah ingin lakukan di depan. Tidak disembunyikan saudara-saudara. Ketika Yesus berkata kepada Petrus, bahwa nanti aku akan pergi ke Yerusalem, dia bilang. Aku akan pergi ke Yerusalem, dia bilang. Lalu kemudian di Yerusalem ngapain? Dia tidak berhenti di situ. Nanti aku di Yerusalem, maka aku akan ditangkap oleh imam-imam, tua-tua dan ahli Taurat. Tidak berhenti di situ. Dia kasih tahu lagi detailnya. Maka kemudian aku akan dibunuh. Tidak hanya di situ. Aku akan mati. Tidak hanya di situ. Tapi ada bagian terus Yesus jelaskan sampai pada tujuan akhir. Aku akan bangkit. Jadi artinya kita sebetulnya sudah diberitahu bahwa Allah itu punya kehendak, Allah itu punya keinginan, Allah itu punya maksud yang kita bisa kenal, kita pahami di dalam Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya kalau begitu kita tidak lagi bertanya, Tuhan, apakah kau memberikan sebuah terang? Apakah kau memberikan pengertian apa yang kau mau? Pertanyaan itu tidak lagi relevan. Karena yang relevan adalah dari percakapan ini, apa sih yang membuat saya kok nggak bisa ngerti maksud Tuhan? Apa sih yang membuat saya kok nggak bisa paham kehendak Allah? Apa sih yang membuat saya terus bertanya, terus kebingungan dan terus terbeban tanpa kelegaan? Itu pertanyaan yang penting. Lalu jawabannya apa? Yesus kasih tahu jawabannya. Ketika dia berkata kepada Petrus, "Hai iblis, enyalah engkau," dia bilang. Di ayatnya yang ke-23, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Ada penjelasannya. Kenapa? Karena dia bilang begini, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Coba Bapak Ibu kita baca bareng-bareng ya, biar nyantol nih di pikiran. Masih buka gak ayat Alkitabnya? Kalau bisa ditayangin sih bagus sih. Kalau bisa dapat ya, bisa baca. Coba ayat 23 nih, Matius 16 ayat 23. Kita baca bagian itu ya. Kita bisa baca sama-sama. Bisa ketemu? Matius pasal 16 ayat 23. Dia bilang, kalau sudah kita sama-sama nih ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa katanya? Terus? Oke. Sebab engkau bukan apa? Memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Jadi, kenapa Petrus tidak bisa paham maksud Tuhan, rencana yang Yesus katakan, apa yang dia pikirkan, apa yang dia ingin nyatakan. Sampai dia tarik Yesus, gak bakalan terjadi begitu. Maka Yesus bilang,
bahwa tantangan kita dalam memahami pikiran Allah itu adalah pada pikiran kita sendiri. Dalam bahasa Yunaninya itu menjadi kunci. Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Dalam bahasa Yunani dikatakan itu proneo. Jadi yang menjadi penghalang kita untuk memahami maksud Tuhan, rencana Allah, itu adalah proneo. Proneo itu apa? Proneo itu adalah sebuah watak berpikir kita. Bagaimana kita terbiasa untuk memikirkan apapun dalam hidup kita. Fokus pada apapun dalam hidup kita sehari-hari, dalam segala situasi, yang kemudian watak berpikir itu adalah watak yang selalu fokus pada keinginan dan kemauan hati kita. Jadi selama kita hidup dalam proneo seperti ini, maka kita tuh tidak akan pernah bisa memahami apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Selama kita berelasi dengan Allah, itu dalam rangka untuk proneo itu kita membangun sebuah relasi komunikasi dengan Tuhan. Itu dalam rangka untuk memuaskan keinginan kita, maunya kita, harapan kita. Kita berjuang berkutat situ. Dan itu bukan sebuah inspirasi atau ide, tetapi sebuah watak yang lahir dari kebiasaan kita berpikir. Kebiasaan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Sehingga kalau kita datang sama Tuhan, kita bicara. Kita punya pergumulan. Kita punya persoalan. Lalu kita berjumpa dengan Yesus. Seandainya kita imajinasi, Yesus di samping kita. Lalu kita ketemu, kita selalu bilang sama dia, saya punya pergumulan ini Tuhan. Saya maunya begini. Saya maunya begini. Saya punya pergumulan ini Tuhan. Tapi jalannya harus begini. Jalannya tuh begini Tuhan. Gak boleh jalannya ke sono. Kita terus bicara sama Tuhan begitu. Kita terus menentukan jalan kita. Itu proneo. Kita mempertahankan watak kita seperti ini. Menjadi batu. Bukan hanya sandungan bagi diri kita. Tapi penghalang akhirnya. Nah, proneo itu. Setiap kita komunikasi sama Tuhan. Kita selalu bicarakan apa yang menjadi mau kita. Apa yang menjadi pikiran kita. Tuhan, Engkau hadir dan Engkau dengar. Dan akhirnya kita tidak pernah punya sebuah waktu untuk bisa mengatakan, untuk bisa memahami. Tuhan mau bilang, kau bisa gak berhenti dari proneomu itu? Kau selalu bilang engkau harus jalan lewat kiri. Padahal aku taruh jalan di depan matamu. Aku taruh keinginan, kehendakku di depan matamu. Engkau selalu memikirkan mana yang terbaik buatmu. Kau selalu berkata, Tuhan ini yang terbaik buat aku. Ini jalan yang terbaik buat aku. Ini maksud yang terbaik buat aku. Aku tahu pergumulanku dan aku tahu ini jalannya. Tapi Tuhan bilang, Tuhan mau kasih tahu. Kamu memikirkan apa yang kamu inginkan. Tetapi aku memikirkan apa yang terbaik buat kamu. Tuhan mau bilang pada Petrus, hanyalah iblis. Karena iblis itu dalam Alkitab itu bukan sesuatu yang di luar. Iblis itu dalam teks itu mengatakan sesuatu yang ada di dalam kita. Yaitu berupa apa? Pikiran, penggoda. Iblis itu penggoda. Ya, dia bolos. Bahasa Yunaninya itu. Dia menggoda. Apa yang menggoda? Pikiran kita, proneo kita. Proneo kita menggoda kita terus. Untuk kemudian mengatakan, jalanmu bukan jalanku Tuhan. Jalanku harus ini. Dan kita diingatkan lewat percakapan Tuhan Yesus dengan Petrus. Diingatkan, kau memikirkan apa yang kau pikirkan. Tapi kau harus tahu, aku memikirkan apa yang terbaik buat dirimu. Aku memikirkan jalan yang terbaik bagimu. Aku tahu ujung hidupmu.
Aku tahu setiap jalan yang ada. Aku tahu setiap jalan yang kau pilih. Aku tahu setiap jalan yang kau rencanakan. Aku tahu setiap jalan yang kau ingin jalani. Tetapi kau tidak tahu ujungnya. Kau tidak tahu apa yang kau lewati. Aku tahu. Yesus bilang, aku tidak akan jalan seperti yang kau harapkan, Petrus. Engkau menginginkan Mesias, sebuah Mesias yang naik kuda dan memimpin di depan untuk merebut kekuasaan dunia. Tapi aku akan naik keledai. Aku tidak memiliki jalan yang sama denganmu. Kau menginginkan jalan kemesiasan itu adalah jalan di mana engkau ingin aku memakai mahkota yang penuh dengan kemuliaan dunia, yang bersinar terang. Tapi aku mau pakai mahkota yang berduri, yang bukan meneteskan kemuliaan dunia, tetapi meneteskan darah penebusan untukmu. Engkau mau jalanmu, aku duduk di atas tahta yang megah. Tahta yang megah di mana orang kemudian berteriak dengan segala keinginan manusianya. Tapi aku mau, aku berada di tahta karya keselamatan di kayu salib. Itu tahtaku dalam penebusan. Kau mau aku duduk di sana, aku mau ada di sini. Petrus tidak mau. Kenapa? Karena dia punya proneunya. Dia dihambat untuk melihat itu. Kenapa? Karena Petrus tidak mau jalan salib. Kenapa? Karena Petrus tidak mau pikul salib. Sesuatu yang menyakiti hati. Sesuatu yang membebani diri. Sesuatu yang bagi dia menderita. Dia ingin menguasai, dia tidak mau kehilangan dunia. Dia ingin punya dunia. Dan karena dia ingin punya dunia, maka dia tidak melihat sorga. Karena dia ingin mau. Kata Yesus, karena kau mau supaya kau tidak kehilangan nyawa, maka engkau kehilangannya. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu, Tuhan itu menyatakan maksudnya dalam firman-Nya. Kita perlu dekat dengan Dia, betul. Tapi kedekatan bukan untuk menyampaikan hanya komunikasi relasi kita dengan Tuhan Yesus, bukan hanya untuk kita mengatakan jalan yang Yesus harus sediakan buat kita. Bukan mau menyatakan cara yang Yesus harus buat untuk kita. Karena kalau itu yang terjadi, maka hidup kita akan selalu penuh dengan beban. Tanpa kelegaan, tanpa kegembiraan. Karena kita sibuk membuat jalan kita. Padahal Tuhan dengan sukacita Dia katakan, ini jalan yang aku sediakan. Kau mau enggak? Tapi ternyata jalannya kok kecil Tuhan. Aku mau yang besar. Jalannya kok berbatu Tuhan. Aku mau jalan yang mulus. Tapi Tuhan Yesus bilang, jalan yang sempit itu membawa kau pada keselamatan. Jalan yang berbatu itu membuat engkau kuat dan menjadi cakap dalam imanmu. Ada seorang bapa dalam sebuah cerita anak muda. Seorang bapa ini. Bapak-bapak muda lah. Biasanya kan kita sukanya ibu-ibu muda cerita gitu. Tapi bapak-bapak muda nih. Ya kan? Ada istilahnya itu macan tuh, nggak macan? Macan tuh, ibu-ibu macan tuh, mama-mama cantik katanya. Kalau ngantar sekolah, wah macan pada datang tuh gitu katanya. Ya kan, menjemput anak gitu kan pada gitu. Nah ini bapak-bapak muda, ya. Lalu dia dalam keadaan sulit. Dia tinggal di desa dalam cerita itu. Dia sulit, kondisinya kok nggak berubah-berubah gitu. Lalu dia protes sama Tuhan. Dalam cerita ya, ini cerita. Tuhan, kenapa sih selalu saya hidup dalam
kondisi sulit ini. Nggak ada perubahan dalam hidup ini. Saya terus jalani hari demi hari, nggak ada perubahan. Penderitaan, semua sama saja. Apa ini yang kau mau? Mana? Dia protes. Satu waktu dalam cerita itu, ilustrasi itu dia bilang, Tuhan menjawab doa dia. Tapi yang menarik adalah Tuhan jawabnya begini. Aku menyediakan sebuah batu di depan rumah, di luar rumahnya itu. Ada sebuah batu besar di situ. Aku mau engkau mendorong batu itu setiap hari. Dorong. Dia bilang begitu. Lalu si pemuda ini bilang, baik, aku akan lakukan. Dorong batu itu. Lalu bapak-bapak muda ini, dia tiap hari bangun, dia dorong batu besar itu. Balik. Besok dia dorong batu besar itu. Balik. Dia dorong batu besar, terus begitu. Akhirnya dia kemudian jadi marah lagi sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, lihat, kau menyuruh aku mendorong batu ini. Lihat, sudah berkali-kali aku dorong. Batu ini tidak bergeser sedikit pun. Kau hanya memberikan sesuatu yang sia-sia dalam hidupku. Dia marah. Lalu kemudian Tuhan menjumpai dia lagi. Dia berkata, kenapa kau marah? Lihat sia-sia. Kau suruh aku dorong. Aku terus mendorong dengan sekuat tenaga. Batu ini tidak pernah bergeser sedikit pun. Sia-sia. Ini terlalu besar batunya. Kau menyuruh aku mendorong sesuatu yang tidak sanggup untuk kudorong. Untuk kupindahkan. Tapi Tuhan bilang begini. Kau bilang semua sia-sia. Sekarang coba lihat tubuhmu. Lihat tanganmu. Betapa sekarang kau memiliki otot-otot yang kuat. Betapa sekarang kau memiliki kaki-kaki yang tangguh. Tubuhmu semakin hari semakin kuat dan tangguh. Apakah kau bilang tidak ada perubahan? Dan satu yang penting, aku tidak pernah bilang kau memindahkan batu. Yang aku bilang kau apa? Mendorong batu. Tidak pernah. Dari saudara-saudara kadang-kadang begitu. Allah hanya mengatakan kita untuk menghadapi itu. Menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan, menghadapi masalah. Allah cuma bilang, kau setialah di situ. Kau hadapi dengan setia, kau hadapi dengan pengharapan, kau hadapi dengan imanmu. Kau hadapi dengan sukacita, kau hadapi apa yang ada di depanmu. Allah cuma bilang, kau hadapi saja. Sama seperti dia bilang sama orang-orang Israel dari Mesir. Kau lewati saja itu padang gurun. Lewati saja, jalan saja. Allah suruh kita lewati, Allah suruh kita hadapi. Tapi dia tidak suruh kita untuk menyelesaikan. Dia tidak suruh kita untuk menghilangkan semua pergumulan itu. Karena dia tahu kok kekuatan kita. Dia tahu keterbatasan kita. Dia tahu kelemahan kita. Tapi satu hal yang Allah lakukan, Yesus lakukan. Dia yang akan menyelesaikan semuanya. Dia menyelesaikan pergumulan itu. Dia menyelesaikan persoalan itu. Dia menyelesaikan segala tantangan itu. Bagi setiap orang yang mau terus setia, percaya, berjalan dalam maksud dan tujuan Allah. Kadang-kadang kita begitu. Ada masalah banyak di belakang. Semua lewat gitu saja, benar? Lewat saja. Apakah kita menyelesaikannya? Kadang-kadang kita nggak mengerti kenapa itu bisa selesai. Lewat dan lancar. Tuhan yang selesaikan. Seperti dia menyelesaikan dosa kita. Seperti dia menyelesaikan segala penderitaan kita. Kita tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa kita. Tapi dia selesaikan untuk kita. Dan itu juga. Segala pergumulan. Jangan sampai kita tidak melihat itu karena proneo kita.
Kita minta sama Tuhan, Tuhan tolong saya lepaskan proneo saya. Biarkan saya datang padamu dan bertanya, Tuhan tunjukkan jalanmu. Aku mau belajar untuk melewati ini semua. Aku mau belajar untuk lalui, hadapi bagianku itu. Tapi jangan tinggalkan aku. Sertai aku. Kuatkan aku. Mampukan aku. Dan dengan demikian kita akan melihat. Ternyata Tuhan memiliki rencana baik untuk hidup kita. Mari kita saat hening. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Tiap kami saat ini ada pergumulan. Tiap kami mungkin saat ini punya persoalan. Tapi hari ini kami diingatkan firman Tuhan. Bahwa kami harus mengenali apa yang membuat kami tidak melihat jalan Tuhan. Apa yang membuat kami tidak mengerti maksud Tuhan. Padahal Tuhan menyatakannya. Biarlah kami ditolong untuk meletakkan segala kemauan. Meletakkan segala keinginan, meletakkan segala apa yang kami mau ini ke dalam tangan Tuhan. Kami mau Engkau yang menentukan jalan kami. Kami mau Engkau yang menyiapkan semuanya. Tapi bantu kami untuk kuat, setia di dalam jalan yang kami lalui. Berkati Tuhan kami semua, supaya kami boleh lewati semua persoalan, hadapi semua pergumulan. Dan kami semakin mengenal jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Tuhan Yesus, pimpin kami, Roh Kudus terangi kami. Amin. Bapak Ibu Jemaat, sebelum kita melanjutkan, aku mau cerita sedikit. Jadi seminggu sampai 2 minggu lalu itu adalah minggu-minggu tersibuk saya selama setahun ini, bisa saya bilang. Saat ini saya lagi kerja di 2 job, jadi kayak lagi part time gitu. Dan kebetulan salah satu pekerjaan saya mengharuskan saya untuk hadir meeting setiap hari secara fisik. Karena tim dari headquarternya lagi datang ke Indonesia. Saya sebagai orang yang merasa bertanggung jawab dan harus profesional, saya merasa saya harus hadir ketika mereka hadir ke sini. Tapi di satu sisi, pekerjaan saya yang satunya mengharuskan saya untuk ada photoshoot juga. Jadi waktunya bertabrakan. Saat itu saya muter otak. Kayak gimana ya saya atur jadwal saya untuk semuanya bisa berjalan bersamaan. Saya udah coba kode-kode ke teman kantor saya untuk bisa nggak ya dimundurin photoshootnya? Karena yang satunya tidak possible untuk dimundurkan. Saya mikir keras sampai gimana caranya. Sampai saya ada satu titik, saya menyerah. Saya cuma mikir lewat apa yang dipikirkan oleh Agatha. Malam itu saya langsung berdoa, karena saya benar-benar berserah sama Tuhan. Tuhan, aku gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan, karena jadwalnya bentrok semua. Gak mungkin badan saya dibagi 2 gitu kan. Saya doa sama Tuhan, Tuhan aku benar-benar gak tahu lagi apa yang harus saya lakukan. Aku akan menyerahkan semua jadwal yang udah dikasih ini ke Tuhan aja. Malam itu saya berdoa, paginya saya dapat jawaban dari Tuhan. Pekerjaan saya yang A, tim saya bilang bahwa Agatha tidak usah bertemu di hari Jumat, kita ketemu di hari Minggu. Dan jadwal photoshoot yang ada di hari Jumat juga akhirnya dimundurin di hari Sabtu. Dengan saya berserah, dengan saya berdoa kepada Tuhan, jawabannya dikasih. Tapi ketika saya benar-benar mikirin dengan
sepenuh pikiran saya gitu ya, dengan mencoba untuk menggunakan kekuatan saya sendiri mengatur jadwal, sama sekali gak ketemu. Dari kisah personal yang saya rasakan, saya sadar bahwa sebenarnya berserah itu membutuhkan sebuah kepercayaan. Mungkin ketika kita melewatinya, kita gak ngerti. Tuhan lagi mau apa sih? Kenapa sih ini harus terjadi? Kenapa harus bentrok? Mesti ini, mesti itu. Tapi ketika kita benar-benar berserah, hati kita yang percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Kita nyanyikan dengan bangkit berdiri. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Selalu ku percaya. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pekerjaan yang umat-Mu kami semua lakukan. Kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk memberkati setiap pekerjaan yang dilakukan.
baik itu dalam bisnis, usaha, perkantoran, ngajar, dan lain sebagainya. Apapun pekerjaan-pekerjaan yang ada yang baik di hadapan Tuhan, kami mohon berkat-Mu untuk memberkati semua. Supaya kiranya melalui pekerjaan itu, Tuhan memberkati tangan-tangan kami, sehingga pekerjaan itu menjadi baik. Bukan hanya buat diri kami, tapi juga baik untuk tempat pekerjaan yang Tuhan berikan pada kami. Karena kami bisa dipakai di situ Tuhan untuk mengembangkan, menolong perusahaan, tempat bekerja kami, usaha kami itu berkembang, sehingga di tengah-tengah banyak orang yang tidak memiliki pekerjaan, dengan berkembangnya usaha ini, berkembangnya pekerjaan ini, berkembangnya perusahaan ini, maka perusahaan ini pun kemudian bisa membutuhkan orang-orang lain untuk ambil bagian ikut di dalam pekerjaan ini. Dan banyak orang kemudian bisa mendapatkan pekerjaan karena tanggung jawab anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan yang dia kerjakan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa berkati setiap kehidupan bagi yang sudah menikah. Tuhan berkati kehidupan rumah tangga mereka, supaya dalam rumah tangga itu mereka tidak hidup di dalam proneonya masing-masing, cara berpikir manusiawinya masing-masing, tapi sama-sama untuk mencari, untuk melihat bagaimana hambatan-hambatan dalam diri mereka yang membuat mereka tidak melihat bahwa Tuhan selalu punya maksud, rencana, dan berkat yang baik untuk hidup keluarga. Kami juga berdoa untuk anak-anak muda, Tuhan. Dalam kemudaan kami tahu, kami sangat mengandalkan seringkali pola pikir kami. Tapi biarlah Roh Kudus menolong kami supaya kami sadar juga bahwa tidak semua hal bisa kami pikirkan, tidak semua hal sanggup kami pikirkan, dan tidak semua yang kami pikirkan itu adalah jalan yang Tuhan sediakan. Dan karena itu kami mau belajar bahwa di dalam kehidupan berpikir kami tetap memiliki hati, kesempatan, waktu untuk belajar akan firman Tuhan, untuk mengenali maksud kehendak Tuhan. Bapak Surgawi, tolong berkati juga setiap anak-anak muda dalam kerinduannya untuk mereka juga membangun sebuah kehidupan keluarga yang sudah merancangkan, menyiapkan. Tuhan berkati supaya berjalan di dalam pimpinan Allah dan mereka mau dipimpin di dalam kasih karunia Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk gereja ini, GKI Taman Aries. Tuhan berkati supaya melalui gereja ini juga ada banyak kami semua dikuatkan, diteguhkan, baik melalui pelayanan-pelayanan yang ada, baik melalui persekutuan, melalui doa, melalui firman Tuhan, ibadah, semua yang ada Tuhan berkati kiranya, dan semua itu boleh menumbuhkan setiap pribadi kami. Secara khusus ketika kami saat ini gereja ini sedang dalam proses untuk pemanggilan penatua, Tuhan yang memberkati hati setiap jemaat-Mu agar mulai melihat panggilan ini bukan dalam proneo manusiawinya, cara berpikir manusiawinya akan hitung-hitungan, menghitung waktu, menghitung tenaga, menghitung segala sesuatu secara manusiawi. Tetapi biarlah setiap kami diberkati untuk memiliki cara pikir Allah, bahwa ada rencana yang baik, ada maksud yang baik, ada cara Tuhan untuk mendidik, membekali, menumbuhkan kami melalui pelayanan yang ada. Tuhan Yesus berkati juga bangsa dan negara ini. Kami memasuki masa-masa yang penantian, setiap warga masyarakat menantikan siapa yang akan menjadi bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden Indonesia untuk kemudian diajukan dan kemudian masuk dalam sebuah pemilihan. Hak demokrasi kami ambil bagian di dalamnya, ambil bagian dalam penentuan pemimpin. Tuhan berkati, beri kami hikmat, beri kami terang supaya kami bisa menggunakan hak demokrasi kami dengan bertanggung jawab, dengan kesadaran penuh. Tuhan Yesus juga berkati bangsa dan negara ini Tuhan, kami mohon, karena kami tahu perdamaian dunia adalah juga kebaikan buat semua. Bahkan kami yang mungkin jauh dari konflik dunia, bahkan mungkin kami jauh dari persoalan dunia, tapi kami tahu bahwa dunia ini sudah mengglobal. Apa yang terjadi di selatan, di timur, di barat, itu juga akan berdampak pada kami. Walaupun kami adalah orang-orang masyarakat kecil yang tidak memiliki terhubung dekat dengan persoalan itu. Tapi peperangan, persoalan-persoalan krisis, persaingan ternegara, itu akan mempengaruhi semua. Biarlah para pemimpin negeri, bangsa-bangsa, negara-negara punya cara berpikir, yaitu berpikir Allah. Supaya mereka
tidak hidup di dalam cara berpikir manusia yang memikirkan dirinya, yang fokus pada kepentingan hasratnya. Dengan demikian membawa banyak keburukan, banyak ancaman bagi kerusakan dunia ini. Kami mohon Tuhan, perdamaian dunia Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami dalam setiap hal pergumulan yang tak terkatakan, tak terucapkan pada siapapun. Kami mohon Roh Kudus kuatkan supaya kami bisa melalui, menjalani, menghadapi apapun itu dengan kesetiaan, dengan harapan, dengan kepercayaan. Tuhan menyertai hari ini, hari esok, dan hari-hari selanjutnya. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selayaknya kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berikan apa yang kita punya untuk memperbesar kerajaan-Nya. Ayat persembahan kita terambil dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Mari kita berikan dan persembahan syukur kita dengan memuji Tuhan dan nyatakan terima kasih kita. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Kita nyanyikan bait yang ketiga dengan bangkit berdiri. Kan ku pakai waktu itu. Kan ku pakai waktu itu melakukan tanggung jawabku dan menolong sesamaku menurut firman serta karya-Mu. Karena itu makna kasih-Mu, karena itu makna kasih-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kesempatan memberikan persembahan yang asalnya dari Tuhan juga. Biarlah kami juga boleh memberikan persembahan hidup kami seutuhnya kepadamu saja. Dan ajar kami juga untuk boleh mengelola persembahan ini sesuai dengan pola pikir Allah. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah, kudus karya-Mu, darah-Mu selamatkan, kuasa-Mu bangkitkan-Mu, mulia bagi Allah, kudus karya-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudara, ingatlah bahwa Tuhan selalu punya rencana baik, punya kehendak baik, punya jalan yang baik. Tuhan sudah nyatakan itu. Dan ingatlah, jika hari ini kita tidak melihatnya, maka kita bertanya pada diri kita, apa yang menjadi hambatan kita untuk melihatnya. Dan Yesus katakan, yang menjadi hambatan itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, apa yang kita kehendaki.
Karena itu serahkan semua ini, serahkan pada tangan Tuhan, serahkan pada Tuhan Yesus, dan jalanlah dalam sebuah kelegaan bersama dengan Dia. Mari saudara-saudara, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah hidupmu dengan kasih karunia. Diberkatilah hidupmu dengan terang yang dari Bapa. Diberkatilah hidupmu dengan anugerah yang baik. Di dalam damai sejahtera Allah Bapa, dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menyertai engkau, membimbing engkau, memberikan kelegaan padamu, memberi damai sejahtera dalam hidupmu, sukacita hari demi hari, waktu demi waktu. Amin. Maka saudara-saudara, pergilah, sebab kita diutus. Syukur kepada Allah. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersabar, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Makin serupa Yesus Tuhan. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin berniat menjadi muridnya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milikmu tetap. Ibadah telah usai, saatnya menjalankan ibadah yang sesungguhnya di luar sana. Di teras gereja ada ruang komunal yang bisa jemaat bersama berkumpul. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.